Dari mana? Kalau kita mau lihat dari sisi kuantitasnya, lihat statistik. Semuanya berubah. Ya ngono iku, lek rombongane Agus Mendo dadi pengamat ya dadine kaya towel ngono iku. Iki ngono kualifikasi Piala Dunia gendeng. Gak butuh statistik, gak butuh main cantik, gak butuh gaya iclik, gak butuh kuantitas, kualitas. Sing penting iku menang 3 poin titik. Kecuali iki pertandingan persahabatan menuju kualifikasi Piala Dunia. Kate mbok analisis, mbok evaluasi, terlalu ofensif, defensif, terlalu ngiclik, iku gak popo iki mu gawen kon iku well towel. Selamat kepada Towel yang sudah berhasil menghancurkan timnas Indonesia. Misimu sudah sukses, Towel. Sintayong dipecat dan hasilnya Indonesia dibantai 5-1 oleh Australia. Aku nggak tahu kau itu Indonesia apa enggak. Coba kalian tanya dulu ini. Dia hafal Pancasila nggak ini? Atau lagu kebangsaan Indonesia tahu nggak ini orang? Kalau nggak, keluar kau Towel dari Indonesia. Ya. Dan buat Pak Erick Thohir, bagaimana mungkin Bapak bisa mengganti seorang Sintayong di tengah jalan? Yang chemistry-nya sudah bagus, permainannya sudah bagus, dan Bapak tahu Arab Saudi putus, tapi bisa Bapak gantikan. Nggak tahu ini ide siapa, ini saran siapa, dan ada apa di balik semua ini. Oke Pak, mungkin keinginan kami ini tidak akan terwujud, tapi yang kami mau adalah Sintayong balik, dan timnas Indonesia yang kemarin bagus balik lagi. Thank you. Mengejutkan, Bung Towel membela Patrick Kluivert usai ditekuk oleh Australia dengan skor telak 5-1. Menurut Bung Towel, untuk menyeruakan Patrick Kluivert out itu terlalu dini karena setiap pelatih itu membutuhkan proses. Jadi menurut dia kalau kekalahan dari Australia ini harus dimaklumi karena Patrick Kluivert baru memegang timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia ini. Dia harus diberi kesempatan yang lebih agar bisa menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih. Nah, komentar dari Bung Towel ini menjadi sorotan para netizen ya. Kenapa Bung Towel ini membela Patrick Kluivert sedangkan saat ditangani oleh timnas oleh Sintayong, Bung Towel ini selalu menghujat dan mencemooh seorang Sintayong walaupun menang ataupun seri, apalagi kalah pasti dikritik habis-habisan oleh satu orang ini. Bagaimana menurut kalian tentang kritik yang Bung Towel serukan kepada Sintayong dan juga kepada sang arsitek baru Patrick Kluivert? Silahkan di kolom komentar. Saya pun mengakui garis pertahanan ini di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Jadi lebih memperlihatkan secara kualitas. tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas tapi resikonya sepak bola, lebih tinggi toh. Iya. Bung Towel bilang kalau permainan tadi seru gitu. Kalau dari sisi penonton. Tapi yang penting kualitas. Kualitasnya ya seru. Taktikalnya berbeda. Nah, yang penting berkualitas atau yang penting menang? Yang penting menang. Tapi kalau kita melihat tadi analisa dari Coach RD juga dari Coach STY, menurut Bung Sid nih, Kluivert tuh udah pantas belum sih jadi head coach tim nasional? Ya soal pantas nggak pantas kan ini relatif. Ya. Kalau kita lihat dari CV yang dia miliki untuk tim nasional masih jauh. Ya, masih jauh. Menurut saya masih jauh. Dia beruntung aja punya nama besar, Alex ya, Pastor ya. dan Denny Lanzar. Otaknya mungkin di Alex Pastor bukan di Kluivert. Kluivert cuma berdiri aja petentang-petentang kali begitu ya. Kok dari amatan Anda seperti apa? Dan kalau tadi saya mau komentarin Bang Towel soal pertandingan tadi, apa seru dan berkualitas ya Bang Towel ya? Kualitas pendekatan taktikalnya berbeda. Iya. Itu mungkin berkualitas dan seru buat orang Australia. Itu mungkin berkualitas dan seru buat orang Australia. Itu mungkin berkualitas dan seru buat orang Australia. Buat orang Indonesia mungkin enggak gitu lihatnya. Makanya saya bilang, Bung Towel, kalau habis ini lu masih ngebacot, ayo kita cari ring tinju yuk, berantem aja kita. Nggak takut saya lawan kau. Ayo, sampai patah-patah kita. Towel bo nih anco. Towel. Towel. Semangat tarik lana Towel. Dok, ngerti orang. Bayar 500-an juta yuk tetep pekok. Tetep pekok. Ayo kakek, memang gua kakek. Orang usah kiper mau maju.
Mas. Kursi dia dadi loro kosong kok kotak kok. Ya Allah, ya Allah. Toel jatuh! Toel jatuh! Toel jatuh! Toel jatuh! Yang nggak wajar tuh orang nggak pernah ngapa-ngapain di Piala Dunia tapi ngomen-ngomenin orang yang udah pernah ada di Piala Dunia. Itu baru sebenarnya agak nggak jelas. Selama lo mengamati sesuai kapasitas kalian sebagai apa bidang lo, it's okay. Tapi kalau lo mencoba mengamati dari sisi di dalam tim, menentukan formasi, menentukan pemain, saat bertanding harus begini, namanya lo nggak tahu diri. Itu harusnya diamond, pohon Natal, 3 nyerang sini situ. Oi, yang pernah mengalami kekalahan di Piala Dunia dan yang pernah mengalami kemenangan di Piala Dunia, maaf kata, baru si yang dipecat itu. Coba kalian pikirkan, masuk akal apa enggak yang gue bilang tadi? Bukannya lo ya nggak suka sama Sinteyong? Oh, siapa? Sinteyong masa bisa sih? Terus kenapa harus tolong? Ya iyalah, orang berprestasi gitu. Apa prestasinya? Prestasi apa? Iya, banyak prestasinya loh. Ya kan Piala Asia tuh, ya kan? Nih mau masuk Piala Dunia juga. Mau masuk Piala Dunia? Iya, masuk kan round 3. Kok mau masuk Piala Dunia gimana? Ya kan lumayan. Dari ASEAN cuma kita doang yang masuk. Terus? Ya bagus kan? Bagus. Iya. Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Ya nggak gitu juga, nggak terlalu seperti itu. Nggak benci-benci amat, enggak. Ini hanya sebuah respon dari komentar-komentar Anda yang seperti itu, direspon seperti itu juga. Hukum kausal sebab akibat itu seperti itu. Dan Bang Toel kan dengan adanya respon netizen juga kan jadi lebih terkenal. Bang Toel kan menjadi komentator yang trending topiknya teratas, selalu di atas, selalu wah paling hits. Sisi positifnya, sisi negatifnya ya mungkin seperti itu, ada serangan, karena positioning Bang Toel yang memang berada pada dimensi antagonis, kan itu pilihan, kan itu sikap, kan itu hasil pertimbangan Bang Toel sendiri, yang konsekuensinya juga sudah diperhitungkan, nggak usah lebay. Bung Toel itu siapa, Coach? Saya dengar-dengar dia itu komentator bola ya, bukan mafia kan? Atau mafia bola? Saya nanya tuh. Nggak tahu juga ya. Tapi Bung Toel itu teman kita lama, kita 2010 sama dia ke Eropa ya, nonton bola Spanyol, ke Spanyol. Jadi udah teman kita lama, gue udah kenal dia udah lama banget lah. Gue juga bingung kenapa dia jadi berubah sekarang. Tapi apa di belakang itu gue nggak tahu. Cuman untuk gue sih gini, beda pendapat is okay, karena pendapat gue pun juga sering berbeda. Ya okay? pasti. Tapi harus ada correlate dengan isunya dong. Dan gue merasa dia itu udah absurd alasan-alasannya. Gue kalau berapa kali gue ditelepon sama TV, gue fair aja, gue buka aja di sini. Gue bilang gue mau datang, tapi gue nggak mau ada dia. Nggak mau ada ya Bung Toel. Ini sekali lagi bukan masalah pribadi, tapi gue merasa nggak nyambung diskusinya. Jadi bukan diskusi ya? Bukan diskusi untuk gue. Momen Bung Toel dibuat gagap oleh presenter Rossi. Naturalisasi ini kan harus kita anggap sebagai akselerasi, bukan sebagai prinsip membangun sepak bola. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetisi kita jadi sebagai apa? Apakah hanya pajangan? Apakah hanya sekedar bancakan rame-rame gitu aja? Kenapa kan ada nuduh itu dugaannya jauh sekali sampai bancakan? Enggak nuduh sih, Mbak. Kompetisi itu adalah rahimnya tim nasional. Ngerti, tapi kan kalau dibilang sampai bancakan, masa mendatangkan timnas sampai bancakan dari mana? Apakah Sinteyong cukup rajin memantau Liga 1? Menurut saya tidak. Habis Piala Asia dia mengkritik liganya, perbaiki dong. Firm, fine, oke. Itu memang betul. Tapi apakah setelah Piala Asia kompetisi bergulir, dia nyatronin klub-klub? Dia datangin ke stadion-stadion untuk memantau pemain? Kan enggak. Dia komunikasi dengan klub, dia komunikasi dengan pelatih? Kan enggak. Kenapa di mata Anda Sinteyong tuh salah terus, nggak ada prestasinya? Enggak salah, saya mengkritisi apa yang dalam koridor sepak bola gitu. Saya cinta timnas Indonesia, tapi saya benci Bung Toel. Kalian tahu Bung Toel yang benci timnas? Katanya dia timnas sekarang banyak bulenya, ketimbang dulu bulenya sedikit. Memang bulenya sedikit, tapi kalahnya kan banyak. Bang, gimana nih Indonesia? Kalah, saya sudah bilang. Pelatih kita tuh bodoh. Nggak percaya kalian. Jadi harus STY harus dikembalikan. Ya, STY out nggak apa-apa, tapi cari pelatih yang lebih bagus. STY out datang
penjudi ya sama lah. Ngapain? Besok lawan Bahrain ini ada warga Bahrain di belakang. Nah, ini sebenarnya tim kesehatan Bahrain. Kita sudah pegang di sini. Jadi gol tapi Reiners. Ini Tapi oleh Mani kan? Siapa? Oh, tapi gol lagi. Itu 5-1. Setrika.